tidak perlu menjadi orang pintar untuk bagaimana melihat kelakuan moralitas orang Indonesia secara umum. Ya, kita bisa membandingkan dari dua indeks. Yang pertama, religiusitas dan indeks tingkat korupsi di Indonesia. Nah, kalau kita mengacu pada indeks pertama itu menggambarkan bagaimana tingkat religiusitas bangsa ini ya. Kalau hasil dari survei CEO World ya, itu mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang religius ya. Itu keren ya, bagus gitu ya. Kita patut bangga itu ya, karena kita menjadi negara yang mempunyai ekspresi keagamaan yang tinggi. Tapi ironisnya kalau kita membandingkan dengan indeks korupsi, di mana korupsi itu adalah salah satu kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah, itu sangat miris. Di mana kita menempati urutan 115 dari indeks korupsi yang dirilis oleh lembaga internasional. Tapi kita ternyata bukan masuk dalam 10 besar yang tingkat korupsinya rendah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa tingkat religiusitas itu tidak berbanding lurus dengan moralitas oknum-oknumnya yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Karena sebenarnya kan indeks korupsi ini lebih menyorot pada perilaku-perilaku oknum di dalam pemerintahan secara keseluruhan. Ya, misalkan di pemerintahan birokrasi maupun di BUMN. Nah, makanya nggak heran kalau sekarang ini muncul berbagai kasus-kasus korupsi, tapi kita sangat mudah memaafkan mereka. Misalkan ada ketua partai sekaligus menteri yang tersandera korupsi seperti Erlangga Hartarto, tersandera korupsi kasus CPO, kemudian kayak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang tersangkut juga masalah korupsi impor gula. Dan ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga tersangkut dengan masalah korupsi BTS. Tapi kita membiarkan, tidak menghukum mereka atau meminta mereka untuk mundur. Nah, disinilah kita melihat bahwa ternyata masyarakat kita juga memaklumi korupsi itu. Apalagi belakangan juga muncul dari Menko Invest Luhut Panjaitan yang mengatakan kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan 2 orang grassroots di Indonesia yaitu Helena Lim dan Harvey Muiz itu hanya menurut Luhut hanya dijadikan pembelajaran dan tidak diikuti dengan langkah-langkah yang konkret ya, seperti apa himbauannya agar kasus ini tidak terulang, atau jangan-jangan menterinya juga terlibat juga di sini ya, entah terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan kalau langsung itu tentunya menjadi pelindung atau menjadi backing dari para pelaku-pelaku ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku korupsi atau koruptor itu tidak bekerja sendirian, tapi mereka bekerja secara beramai-ramai atau merupakan sebuah kelompok yang tidak tersentuh atau dalam dunia kejahatan dikenal dengan namanya mafia. Bisa dirasakan, tapi sulit untuk dibuktikan. Seperti halnya angin yang bisa kita rasakan, angin itu panas atau dingin, tapi kita sulit untuk mengungkapkan secara kasat mata. Ini yang terjadi pada modus-modus korupsi di Indonesia. Nah, kalau kita kembalikan lagi pada soal tingkat keseriusan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama, itu memang sebuah ironi ya. Bagaimana mungkin agama itu yang mengajarkan moralitas, tuntunan moralitas bagi masyarakat, tapi ternyata tidak berdampak pada perilaku jemaatnya atau umatnya di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan misalkan di media TV itu banyak sekali acara-acara kegiatan agama yang menggebu-gebu, istilahnya sangat-sangat antusias para jemaat di situ. Tapi di sisi lain juga kita sering membaca banyak sekali pejabat yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang nilainya tidak sedikit. Nah, sebenarnya korupsi itu seperti sebuah gunung es yang
tertangkap itu cuman permukaan, istilahnya orang-orang yang menjadi kaki tangan aja, tapi sebenarnya gimbongnya atau mafiosonya atau bos besarnya atau godfathernya itu jarang tertangkap. Kasus ini sering kali terjadi di Indonesia. Jadi yang tertangkap itu hanya mungkin kalau di pemerintahan cuma level eselon 2. Kalau di swasta yang menjadi operator dari pejabat atau backingan itu ya hanya operator lapangan. Tapi sebenarnya yang mengendalikan atau dalangnya atau backingnya tidak pernah tersentuh. Nah, apakah kita bangga dengan Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi, atau kita malu? Ya, mestinya kita malu lah, karena perilaku itu tidak berbanding lurus dengan kelakuan atau moralitas para umat atau jemaatnya saat mereka di lingkungan publik atau menjadi pejabat publik atau menjadi pelayan publik. Justru posisi-posisi itu digunakan untuk mengeruk kekayaan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan lagi moralitas. Ya, kenapa saya mengatakan begitu ya? Bisa dibayangkan ya, ada orang bisa menggaruk atau mengeruk keuangan sampai triliunan, tapi di sisi lain masih banyak masyarakat kita yang sulit untuk mendapatkan beras murah, harus ngantre. Dan untuk membeli beras pun mereka harus kerja seharian hanya untuk mendapatkan beberapa kilo beras yang tentunya tidak akan bisa menutupi kebutuhan makan keluarga yang dia hidupi. Nah, ini kan sebuah ironi juga, di mana ternyata korupsi itu membuat bangsa kita itu menjadi sengsara. Terkait dengan indeks korupsi Indonesia ini ya, ada sebuah informasi yang menarik ya, di mana indeks korupsi kita itu mempunyai skor 115. Dan skor ini ternyata sama pada saat Presiden Jokowi naik menjadi presiden pada tahun 2014. Ya, bisa disimpulkan bahwa 10 tahun atau hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi itu tidak banyak mengurangi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Mungkin secara kuantitatif yang tertayang di media tidak banyak, tapi secara kualitatif sangat mengejutkan. Misalnya kasus korupsi di Taatan Niaga Timah yang melibatkan Harvey Muiz dan Herna Lim dan beberapa tersangka lainnya. Nilainya spektakuler, 271 triliun. Itu istilahnya estimasi yang merugikan negara. Tapi apakah hanya sebesar itu? Apakah hanya satu kasus itu yang merugikan negara sampai triliunan? Sebenarnya masih banyak lagi. Tapi kita mendiamkan. Misalkan soal food estate yang ternyata merugikan negara juga triliunan. Proyek itu gagal. Yang kedua juga soal skandal impor komoditas di Indonesia seperti gula, kemudian CPO yang melibatkan beberapa menteri. Dan lagi juga ada kasus korupsi yang di dunia pertambangan, namanya pertambangan liar. Ya, pertanyaannya apakah tambang liar itu bisa berjalan tanpa ada backingan dari seseorang yang kuat di tingkat pusat? Ya. Dan yang kedua, siapa operator dari pertambangan liar itu? Apakah hanya seorang aparat desa? Saya yakin tidak ya, pasti ada tangan-tangan kekuasaan yang melindungi mereka. Ini harusnya menjadi concern kita sebagai bangsa. Nah, kalau sekarang ini kita mencita-citakan bahwa tahun 2045 kita akan memasuki Indonesia maju atau Indonesia emas, saya yakin kita akan gagal dengan cita-cita itu. Yang kedua, satu hal yang menarik buat saya, yang akan saya highlight, bahwa sekarang ini muncul namanya narasi-narasi persatuan. Ya, apa artinya kita bersatu tapi kita harus memaklumi kejahatan-kejahatan korupsi yang terjadi di pemerintahan kita. Itu namanya tidak fair ya. Kalau bersatu juga harus jujur bahwa kita juga harus membersihkan anasir-anasir korupsi di tubuh pemerintahan kita. Tapi kalau bersatu, kita bersatu dengan koruptor dan melupakan masalah-masalah mereka atau kasus-kasus mereka, itu namanya sebuah kebodohan. Semoga apa sampaikan bermanfaat.